Dan Sjogren syndrome ini adalah suatu penyakit autoimun yang banyak sekali menyerang pada wanita, umumnya wanita dewasa di atas 40 atau 30 tahun ke atas. Dan terjadinya adalah suatu kelainan, biasanya keadaannya merusak pada kelenjar, yaitu ada kelenjar air mata, pada air liur, pada kelenjar keringat, kelenjar lendir di vagina juga. Sindrom Sjogren itu adalah sebuah gangguan inflamasi kronis sistemik yang ditandai dengan infiltrat limfositit pada organ atau kelenjar eksokrine. Nah, untuk epidemiologinya di sini secara internasional, studi perbandingan antara kelompok etnis yang berbeda yang menunjukkan bahwa sindrom Sjogren itu adalah penyakit homogen yang terjadi di seluruh dunia dengan prevalensi yang sama dan mempengaruhi 1-2 juta orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kali ini saya datang lagi dengan akan membawakan suatu presentasi yang berjudul Sjogren syndrome. Dan dibawakannya bukan oleh saya tentunya, tapi oleh seorang mahasiswa kedokteran Universitas Yarsi yang bernama Muhammad Malik Fajar. Dan Sjogren syndrome ini adalah suatu penyakit autoimun yang banyak sekali menyerang pada wanita, umumnya wanita dewasa di atas 40 atau 30 tahun ke atas. Dan terjadinya adalah suatu kelainan, biasanya keadaannya merusak pada kelenjar, yaitu ada kelenjar air mata, pada air liur, pada kelenjar keringat, kelenjar lendir di vagina juga. Jadi ada mulut terasa kering, mata terasa kering, disertai juga adanya kelainan pada daerah vagina yang kekeringan. Dan ini karena penyakit autoimun tentunya nggak hanya satu, bisa juga penyakit autoimun lainnya. Jadi bisa kena lupus, bisa juga kena rheumatoid arthritis, jadi penyakit autoimun pada daerah sendi. Ini sebabnya adanya akumulasi dari sel limfosit atau sel radang yang ada di kelenjar-kelenjar tersebut, yang harusnya adanya di aliran darah. Dan tentunya karena limfositnya meningkat di kelenjar, maka dia akan mengganggu sistem kelenjar tersebut. Baiklah pemirsa, diikuti saja acaranya sampai habis agar tahu penyakit Sjogren syndrome itu seperti apa dan bagaimana gambarannya dan bagaimana pengobatannya. Diikuti videonya, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sodri wa yassirli amri wa hlul milisani yafqahu qawli. Baik, di sini perkenalkan saya Muhammad Malik Fajar. Mohon izin untuk mempresentasikan terkait Sjogren syndrome. Baik, untuk pendahuluannya, sindrom Sjogren itu adalah sebuah gangguan inflamasi kronis sistemik yang ditandai dengan infiltrat limfositit pada organ atau kelenjar eksokrine. Nah, untuk epidemiologinya di sini secara internasional, studi perbandingan antara kelompok etnis yang berbeda yang menunjukkan bahwa sindrom Sjogren itu adalah penyakit homogen yang terjadi di seluruh dunia dengan prevalensi yang sama dan mempengaruhi 1-2 juta orang. Nah, untuk rasio yang terkenanya itu adalah paling sering itu adalah wanita, kemudian baru bisa ke pria. Dari sindrom Sjogren juga untuk perbandingan dari wanita pria itu 9:1. Nah, sindrom Sjogren juga sini dapat mempengaruhi individu dari segala usia, tetapi paling sering terjadi pada orang yang lanjut usia. Nah, biasanya onsetnya itu terjadi pada dekade keempat hingga minggu kelima kehidupan. Nah, untuk sindrom Sjogren sini itu dibagi menjadi dua, ada primer dan sekunder. Nah, kalau yang primer di sini itu adalah tanpa gejala penyerta atau penyakit lainnya sebesar 60%, tapi yang untuk sekunder di sini sebagian dari penyakitnya itu adalah autoimun lainnya seperti lupus, ya, itu 40%. Nah, kemudian yang artinya di sini primer itu dia berdiri sendiri, tetapi kalau yang sekunder itu tidak berdiri sendiri sindrom Sjogrennya, melainkan ada penyakit autoimun lainnya yang berdampingan. Nah, kemudian selanjutnya berdasarkan dari penyebabnya itu memang belum dipastikan tentu penyebabnya itu apa, tapi yang jelas di sini kemungkinan adalah salah satunya di faktor genetik ini. Karena beberapa bukti menunjukkan bahwa hubungan sebenarnya dari sindrom Sjogren ini ada kaitannya dengan hubungan daripada antibodi HLA di A1. Ya, di mana kerusakan pada faktor genetik ini yang membuat sindrom Sjogren ini terjadi, yang dimana pada saat adanya infeksi ataupun masuk ke dalam tubuh itu nanti akan
mempengaruhi daripada sistem imun sel tubuh yang memang awalnya memiliki gejala genetik ini, tentunya itu pasti mempunyai kelainan-kelainan yang di mana kelainan ini membuat sebuah gejala daripada sindrom Sjögren ini. Nah, ketika dia si sistem imunnya ini terangsang atau termediator inflamatori dari mulai patogen-patogen dari mulai bakteri. Nah, si selnya ini yang tadinya eh, pada sindrom Sjögren ini tidak mampu mengenali sel yang normal. Jadi yang harusnya itu berasa temennya ya selnya si selnya ini mempunyai teman, tapi temannya ini yang malah dihancurkan oleh sel sistem imun tubuhnya. Jadi pada dasarnya prinsipnya itu sindrom Sjögren itu tidak mengenali mana sel yang normal. Nah, kemudian kalau berdasarkan dari virus, meskipun bukti penyebabnya sulit dipahami, namun pada beberapa kondisi Sjögren syndrome ini terdapat pada pasien yang memang memiliki HIV ataupun HTLV dan hepatitis C. Jadi hampir sama persis. Jadi ketika si sistem imun tubuhnya itu mendapatkan mediator inflamasi daripada si patogennya ini ataupun yang lainnya, nah si sistem imun tubuh ini tidak bisa mengenali, akhirnya dia mengambil faktor genetik yang berupa HLA. Nah, ketika diambil kemudian dihancurkan, maka kan hasil dari penghancuran itu akan menghasilkan berupa antigen. Nah, antigen yang ini nanti si sistem imun tubuh ini nanti akan memanggil daripada sel T. Nah, sel T-nya ini akan baru teraktif ketika ada hasil transkripsi ataupun hasil dari penghancuran si patogennya itu. Nah, ketika aktif baru si sel T-nya ini nanti akan memediator inflamasi lagi dengan cara mengeluarkan sitokin yang dimana akan mensinyalisir sel-sel imun tubuh lainnya. Nah, karena dia mendapatkan transkrip dari faktor genetik yang antibodinya itu yang dihancurkan tadi, nah, itu menjadi salah sangka sehingga sel-sel tubuh yang ada yang sel-sel tubuh itu jadi yang malah menjadi sasaran daripada penghancuran daripada si sel-sel sehingga memiliki kelainan yang memang sistemik. Nah, sehingga tadi kan makanya pada sistem Sjögren ini dia gangguan inflamasi kronik sampai dengan sistemik hingga sampai ke seluruh tubuh ataupun kelenjar-kelenjar eksogen yang lainnya. Nah, jadi yang udah aktivatis respon imun, di mana sistem imun mentranskripsi antigen dari faktor genetik, kemudian mengaktifkan sel T. Tadi untuk antibodinya di sini sel T yang telah diaktifasi akan mengeluarkan sitokin yang digunakan untuk menyerang sel itu lainnya. Oke. Nah, di sini ada beberapa gejala daripada sindrom Sjögren. Yang pertama itu adalah kekeringan daripada air liur ataupun saliva, di mana pasien ini akan sulit menelan makanan. Dan dia juga akan sensitif terhadap makanan pedas dan akan terbentuknya karis gigi, sulit menelan makanan tanpa air, kemudian ada perubahan pengecapan sih, dan bisa juga terjadinya adanya jamur di itu karena kekeringan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah air mata atau lacrimalis. Nah, lacrimalis ketika dia mata itu kering, maka mata akan terasa seperti gatal, terbakar, kemudian ketika menatap laptop yang lama ataupun komputer yang lama, dia akan berasa seperti berpasir. Nah, kemudian bisa terjadi juga infeksi serta luka pada mata akibat dari kekeringan ataupun dari gejala sindrom Sjögren ini. Nah, kemudian kalau daripada bagian hidung, ya bagian hidung ini ketika dia mulai tenggorokan, hidung, dia itu akan ketika mengalami kekeringan akan terjadinya batuk yang kering, kemudian hidung yang kering, kemudian sampai hidung pun berdarah. Nah, untuk gejala lainnya itu bisa ada vagina yang kering, nyeri sendi, pembengkakan, kemudian ada kelenjar air liur, kemudian ada gangguan pencernaan, kemudian serta ada peradangan kandung kemih, gangguan kognitif, dan tiroiditis. Nah, pada gejala-gejala sindrom Sjögren ini, yang dulu saya sebutkan tadi, sebenarnya gejalanya hampir mirip dengan penyakit lain. Makanya kita akan sangat sulit untuk menentukan atau mendiagnosis sebuah keluhan-keluhan yang dikeluhkan pasien tadi untuk mengarah ke sindrom Sjögren itu akan sulit karena hampir sama dengan gejala-gejala penyakit lainnya. Nah, kemudian di sini berdasarkan kriteria diagnosis sindrom Sjögren berdasarkan kriteria ACR atau ALR 2016. Nah, di sini didapatkan kriteria yang pertama histopatologi pada biopsi kelenjar ludah minor itu didapatkan sialadenitis atau fokal limfositik dengan skor fokusnya lebih dari 1. Satu fokus didefinisikan sebagai lebih dari 50 limfosit per
4 mm dari jaringan kelenjar dibandingkan dengan normal mukus asini. Itu apabila ada mendapatkan skor 3. Dan yang kedua, di sini ada hasil positif pada pemeriksaan antibodi anti SSA atau RO. Itu apabila dari pemeriksaan antibodinya positif, maka akan didapatkan 3. Nah, kemudian yang 3 di sini skor pengecatan daripada okular atau surface opening. Nah, itu OSS didapatkan lebih dari 5. Nah, itu kalau misalkan di lebih dari 5 atau lebih dari 4, maka akan didapatkan skornya 1. Dan yang kedua ini uji skimmer. Skimmer ini apabila didapatkan kurang 5 meter selama 5 menit, kurangnya pada satu mata, didapatkan 1. Uji skimmer ini untuk melihat seberapa besar produksi daripada air mata itu sendiri. Nah, kemudian lanjut air liur tanpa stimulasi kurang dari 0,1 menit. Nah, jadi pasien diminta untuk melakukan tes produksi saliva, seberapa banyak dia memproduksi saliva. Kalau misalkan kurang dari 0,1 artinya dia positif dan menentukan bahwasannya ini sindrom Sjögren. Tapi yang lebih akurat itu adalah pemeriksaan daripada antibodi atau antites, karena hampir 85% ini bisa menentukan sindrom Sjögren. Nah, di sini berikutlah gambar-gambar daripada gejala yang tadi sudah saya sebutkan daripada sindrom Sjögren. Itu ada mata kering. Ini mata keringnya ini terlihatnya ada eritema pada mata sehingga dia membentuk luka pada permukaan mata itu sendiri. Kemudian mulut kering juga akan mempercepat gigi tanggal. Nah, ini adalah salah satu bentuk gambar daripada pembentukan keris gigi ketika tidak adanya kelenjar ludah atau air liur. Nah, dia kan mudah bakterinya menggerogoti daripada giginya sehingga terbentuk garis gigi. Nah, ini adalah contoh daripada kekeringan daripada mulut juga. Salah satunya adalah serostominya, di mana mulut kering. Nah, ini bagiannya terbentuknya sebuah kayak guratan-guratan kayak berbentuk sebuah petir di sini. Pada yang normalnya itu, ya ini gambaran yang normalnya sebelah kanan, yang kirinya ada serostominya. Nah, ini salah satu juga kelainan yang gejala lainnya itu adalah pembenjolan daripada kelenjar parotis bilateral yang ditandai pada pasien dengan sindrom Sjögren primer, yaitu sindrom Zika adalah temuan klinis yang paling umum. Nah, ini adalah pembesaran kelenjar daripada parotis bilateral. Nah, kemudian yang gambar berikutnya adalah daripada vaskularisasi dengan sindrom Sjögren itu khasnya akan di sini akan terabat purpura bentuk atau bintik-bintik merah karena pada adanya pendarahan di dalam kulit. Nah, purpura ini juga dapat berkembang, dia akan menjadi nantinya akan ulkus. Nah, sudah jadi ulkus, nanti akan jadi inflamasi, bahkan bisa menjadi penyakit ke kulit yang lainnya. Nah, kemudian di sini adalah gambaran daripada artritis reumatoid dengan sindrom Sjögren, yang dimana berarti ini termasuk sindrom Sjögren yang sekunder yang disertai dengan rheumatoid arthritis atau penyakit autoimun lainnya, yang dimana di sini adanya terlihat pengeroposan daripada lapisan-lapisan tulang-tulang tangan ataupun penyangga-penyangga daripada tangan. Nah, kemudian cara mendiagnosisnya di sini yang step pertama kita untuk menentukan bahwa ini sindrom Sjögren yaitu adalah kita lakukan tes skimmer. Di mana tes skimmer ini adalah untuk memeriksa atau mengukur apakah mata ini dapat memproduksi air mata yang cukup untuk tetap membasahi matanya. Maka kita lakukan tes skimmer dengan cara menaruh steril filter pada kedua bola mata. Dan sampai sejauh mana apakah tadi sesuai dengan kriteria diagnosis, kita bisa tentukan bahwasannya itu sindrom Sjögren. Nah, tapi yang kedua di sini ada tes produksi saliva. Pemeriksaan saliva dilakukan dengan pengukuran jumlah seluruh air liur yang diproduksi pada waktu tertentu. Nah, tapi yang paling penting di sini adalah pemeriksaan daripada antinuklear antibody test, yang dimana hampir 83% pada pasien sindrom Sjögren di sini anatesnya positif, dan anti-RO atau SSA dan atau antibody LA atau SSB yang positif 40-75%. Nah, di sini untuk komplikasi dari sindrom Sjögren sendiri sini adalah sebagian besar untuk prognosisnya baik, namun kualitas hidup yang di sini akan terganggu karena beberapa gejala-gejala yang dirasakan pasien sehingga menghilangkan kemampuan beraktivitasnya. Dan yang selanjutnya ada gangguan penglihatan dan ada karies gigi dan infeksi paru berulang, kemudian ada neuropati dan komplikasi dari kehamilan yaitu adalah kelainan jantung pada janin. Kemudian terakhir ada risiko kanker kelenjar getah bening. Nah, terapi sindrom Sjögren sekunder itu bisa kita berikan kortikoid, yang dimana di sini adalah obat steroid untuk menekan inflamasi, namun ada memiliki kekurangannya, itulah menurunkan imunitas tubuh.
Kemudian bisa kita berikan DMARD atau di mana obat yang ini untuk yang sekunder di mana digunakan untuk mengobati penyakit autoimun juga seperti artritis reumatoid dan lupus erythematosus. Kemudian untuk terapi daripada sindrom Sjögren primer yang primer, di sini kita bisa berikan yang pertama adalah pilocarpin, di mana obat tetes mata ini untuk mencegah kekurangannya atau kekeringannya pada bola mata sehingga tidak terjadinya infeksi pada mata itu sendiri. Kemudian ada Cevimeline. Cevimeline juga sebenarnya hampir sama buat tetes mata juga, tapi di sini dia untuk menstimulasi kelenjar air liur. Nah, untuk yang ketiga di sini adalah pembuatan air mata buatan, di mana ya tadi sama-sama tujuannya adalah untuk mencegah daripada kekeringan pada mata, dan yang terakhir adalah fluoride, di mana di sini untuk gigi yang dioleskan oleh pasta sehingga mencegah terjadinya karies. Oke, baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi yang disampaikan tentang Sjögren syndrome. Tentunya pemirsa, penyakit ini memang tidak bisa disebut total, tetapi dia bisa diatasi dengan berbagai obat. Biasanya diberikan obat-obat yang bersifat imunosupresan, yaitu obat yang menekan proses inflamasinya agar tidak memberat. Tetapi jangan sedih atau jangan kecewa apabila menderita penyakit ini, karena penyakit ini tidak mematikan, namun hanya mengganggu pada daerah tersebut. Oleh karena itu lebih baik kalau menderita mulut kekeringan pada mata, pada mulut, pada area kelamin, khususnya pada wanita pada vagina, tentu sebaiknya segera berobat agar dapat diatasi kelainannya. Jangan lupa pula di subscribe, like, share, dan komen pemirsa. Dah.